Diduga cemburu suami bakar istri. Prabowo Ramaphosa bahas dukungan RI di era anti-apartheid. Artileri Rusia gagalkan rotasi pasukan Ukraina. Rekonstruksi kasus penusukan agen gas di Kebonjeruk. RI dan Brasil perkuat kerjasama di segala bidang. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Cila. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pastinya cerah dan ceria. Harus cerah ceria seperti baju kita pada pagi hari ini ya. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu kami juga akan memberikan informasi seputar peristiwa dari dalam negeri dan juga dunia internasional. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Hujan deras disertai angin kencang yang juga melanda Kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Beruntungnya musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak. Adapun tim BPBD Kota Bekasi telah langsung melakukan penanganan pasca musibah tersebut. Bantuan sementara juga telah diberikan kepada korban. BPBD menyampaikan hasil asesmen di lapangan ini selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk penanganan lebih lanjut terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Cila dan juga pemirsa, kalau kita lihat memang dari situs BMKG sempat mengatakan cuaca akhir-akhir ini sedang tidak mendukung seperti itu ya. Bahkan sering hujan, banjir, bahkan angin kencang. Dan kita juga ketika ada pemberitahuan seperti ini harus lebih hati-hati lagi, harus lebih waspada lagi. Jangan kemana-mana seperti itu ya. Dan ini juga ada yang menyebabkan atap-atap rumah di daerah Bekasi. Ini ada 4 rumah yang rusak, atap-atapnya juga berhamburan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini ke depannya ada bantuan dari pemerintah ataupun dari Pemprov terkait seperti itu, dan mudah-mudahan ke depannya orang-orang yang di sana ini bisa dalam keadaan selamat seperti itu ya, karena kan kita tidak tahu ya kejadian seperti ini bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Pastinya, dan seperti biasanya juga seperti di tahun-tahun sebelumnya di mana kita memasuki bulan-bulan belakangan ataupun akhir tahun. Betul. Biasanya kalau kode-kode dari masyarakat itu suka berbicara mengenai berber. Jadi Oktober, November dan juga Desember. Nah, itu biasanya sudah memasuki musim yang curah hujannya tinggi sehingga menyebabkan kita biasanya berhati-hati dan juga membawa payung ataupun jas hujan kemanapun kita pergi agar kita bisa selalu merasa aman dan juga bisa pulang dengan aman. Jadi harus sedia payung sebelum hujan ya, tapi kalau misalnya sudah terjadi seperti ini kan sudah di luar kendali seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pihak korban terus juga dari pihak-pihak yang terdampak ini bisa mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana seorang wanita pengendara sepeda motor ini hendak menjadi korban perampasan oleh komplotan debt collector di Jalan Raya dan Mogot, Jakarta Barat. Berbekal video viral tersebut, tim Buru Sergap Polsek Cengkareng langsung bergerak cepat mengamankan para pelaku. Satu persatu komplotan mata elang yang sempat viral di media sosial akhirnya diciduk tim Buru Sergap Unit Reskrim Polsek Cengkareng. 3 pelaku berinisial MN, BA, dan LN diamankan di 2 lokasi berbeda. Usai diamankan, ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya viral di media sosial aksi komplotan debt collector mencoba merampas paksa sepeda motor yang dikendarai wanita di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng. Usaha perampasan para mata elang itu kemudian digagalkan seorang pengguna jalan yang berusaha menolong wanita tersebut. Saat ini kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 unit bangunan terbakar hebat di Jalan Kesederhanaan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga 3 bangunan itu terbakar akibat tersambar petir saat hujan deras melanda.
Hujan lebat disertai petir diduga menjadi penyebab utama 3 unit bangunan terbakar hebat di Jalan Kesederhanaan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu 22 Oktober 2025. Api dengan cepat membakar 3 unit bangunan sekaligus yang merupakan kios makan dan usaha laundry. Banyaknya pakaian laundry dan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar meskipun cuaca dalam keadaan hujan lebat. Peristiwa ini awalnya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Ini kita terima berita kejadian kebakaran di Jalan Kesederhanaan Dalam ya, di Kelurahan Keagungan. Tadi sekitar jam 19 lewat gitu ya. Jadi ketika hujan deras mungkin ya kejadian kebakaran ini karena yang terbakar ini ada 3 bangunan yang terbakar. Jadi diperkirakan ya, ini baru dugaan saja, belum masuk jadi faktor alam. Ya karena tadi sedang memang ada petir yang cukup besar dan angin cukup besar, ya mungkin merambat ke bangunan yang kosong, jadi salah satu bangunan yang terbakar kosong, jadi timbul penyalaan. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan juga penyelamatan menurunkan 10 unit mobil damkar dan 60 personil untuk memadamkan si jago merah. Beruntung kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya dan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kebakaran kali ini. Di Jakarta Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan perumahan klaster Delugano, Kelurahan Kayu Ringin, Jaya, Kota Bekasi pada Selasa 21 Oktober 2025. Pelaku yang belum diketahui identitasnya gagal membawa kabur motor milik warga setempat setelah aksinya terlihat warga dan terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria diduga pelaku curanmor masuk ke halaman salah satu rumah di klaster Delugano, Kayu Ringin, Jaya, Bekasi Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025 pada pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat berusaha membuka kunci stang dan juga memaksa membawa kabur sepeda motor milik warga, namun aksinya gagal saat warga mulai menyadari dan muncul dari dalam rumah. Mengetahui aksinya diketahui pemilik motor, pelaku kemudian melarikan diri. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, keributan terjadi antara seorang tukang parkir dan pengendara mobil di depan gerai KFC Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan pada Selasa malam 21 Oktober 2025. Peristiwa tersebut diduga dipicu adanya kesalahpahaman terkait seragam parkir yang tidak lengkap. Dalam video yang beredar terlihat adu mulut antara seorang tukang parkir dan juga pengendara mobil di depan KFC Sisingamangaraja, Medan. Menurut keterangan warga sekitar, keributan terjadi setelah pemobil mempertanyakan seragam parkir yang digunakan oleh petugas. Perdebatan keduanya sempat memanas dan juga menarik perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Menurut keterangan juru parkir, pengendara mobil tersebut mengaku sebagai oknum polisi dan memaki saat dimintai uang parkir. Kalesia, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, dihantam gelombang tinggi sebuah longboat berpenumpang 7 orang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. 1 orang penumpang tewas, sementara 6 lainnya selamat setelah berenang ke pesisir pantai. Inilah detik-detik kecelakaan laut longboat berpenumpang 7 orang yang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. Peristiwa terjadi pada Rabu 22 Oktober 2025 saat longboat penumpang ini alami kerusakan mesin ketika dalam perjalanan dari kota Namlea menuju desa Waimorat, Kecamatan Batabual. Longboat terhenti di tengah laut, tepatnya di Tanjung Kayu Putih dengan kondisi gelombang tinggi. Namun naas air laut yang juga masuk dari bagian belakang kapal seketika memenuhi badan kapal hingga tenggelam di lokasi kejadian. Seluruh penumpang panik menyelamatkan diri dengan berenang ke pesisir pantai berjarak 500 meter. Namun 1 orang korban perempuan 53 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI dan juga warga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi para korban. Seluruh korban selamat maupun meninggal dunia dibawa ke kampung halaman di desa Waimorat, Kecamatan Batabual. Diketahui perahu longboat merupakan salah satu transportasi laut yang dimiliki warga Kecamatan Batabual untuk menuju kota Namlea, Kabupaten Buru maupun sebaliknya. Warga kerap menggunakan jalur laut untuk aktivitas dan juga mobilisasi sebab akses jalan darat dari ibu kota ke Kecamatan Batabual masih jauh dari kata layak. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap identitas dan menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 supir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tentunya ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan.
Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyuasin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh tiga pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban. Dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah, kejadian kemarin yang sempat viral menimbakan di Jalan Jelintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan mengamankan. Untuk tersangka kita disangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada satu kendaraan Innova, kemudian satu pucuk senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik, dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat lakukan penyelidikan guna mengungkap misteri ditemukannya kerangka manusia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Kerangka utuh manusia yang ditemukan di Gang 4 Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjadi misteri. Kerangka berupa tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang tangan, dan tulang kaki itu ditemukan seorang petugas sumber daya air saat tengah melakukan penggalian proyek normalisasi saluran air. Guna mengungkap teka-teki kerangka tersebut, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dari petugas SDA dan warga sekitar telah dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan. Polisi juga telah membawa kerangka manusia itu ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi agar diketahui jenis kelamin maupun usia kerangka. Meski sejauh ini ada dugaan jika itu adalah kerangka jenazah dari kuburan Cina yang ada pada tahun 1965 silam, namun polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan asal-usul kerangka manusia tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali-galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah, karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Lalu prosesnya sejauh ini sudah melakukan pemeriksaan saksi dan otopsinya apakah sudah? Kita lakukan pemeriksaan, interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sejauh ini jenis kelamin sudah untuk jenis kelamin dan identitas belum terketahui. Tapi mengingat itu adalah diduga makam, artinya masih ada kemungkinan penemuan kerangka lain. Mungkin saja karena sebelumnya juga seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu pernah juga ditemukan batu nisan yang menandakan itu ada tulisan dari aksara Tionghoa ya. Nah, kemudian jadi itu yang menjadi dasarnya atau perkiraan dari tokoh masyarakat tersebut bahwa memang lokasi tersebut dulunya pernah ada
makam dari etnis Tionghoa di sana. Meskipun sudah ada dugaan awal gitu Bang, ini tidak menurut kemungkinan adanya tetap penyelidikan dilanjutkan. Benar, tidak untuk kemungkinan sehingga kerangka tersebut kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui, paling tidak kita mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga sebelumnya atau belum, atau tidak. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika pernah kehilangan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga terbakar api cemburu, seorang suami tega menyeramkan bensin dan juga membakar istrinya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Istri dibakar karena sang suami tersulut emosi menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Seorang istri berinisial CAM menjadi korban kekejaman suaminya sendiri di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 13 Oktober 2025 lalu. CAM mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah, dahi, leher, dada, dan bahu kanan kiri setelah suaminya menyiramkan bensin ke tubuhnya dan membakarnya. Kebrutalan suami yang berinisial JPT kepada korban diduga dipicu rasa cemburu pelaku yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tuduhan terhadap korban itu karena pelaku mendapat informasi dari adiknya yang melihat korban berjalan dengan pria lain. Dari situ kemudian pelaku menanyakan kebenaran kepada korban, namun korban tidak mengakui. Pelaku kemudian menyuruh seseorang untuk membeli bensin, lalu menyiramkan ke muka dan tubuh korban dan membakarnya menggunakan korek api. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi unit PPA dan Subnit Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian berhasil menangkap pelaku di lokasi pelarian pelaku tersebut. Penjelasan atau press release sehubungan dengan berita viral yang mana seorang suami membakar istrinya, yang mana viral di semua medsos, di semua media, yang kejadiannya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun perkara yang dilaporkan adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mana pasal yang disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 5 tahun sampai 20 tahun dengan denda 500 juta. Mengingat untuk pelaku ini adalah residivis sehingga ancaman hukuman pokok ditambah sepertiga. Pada saat kejadian di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur khususnya di unit PPA pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira jam 13.30. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 botol bekas cairan bensin dan pakaian pelaku. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit truk masuk jurang usai diterjang longsor di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Rabu 22 Oktober 2025. Proses evakuasi supir truk membutuhkan waktu hingga 1 jam. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang sopir truk yang jatuh ke jurang akibat longsor di Desa Sitinjak, Kecamatan Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Rabu 22 Oktober 2025. Korban bernama Sobar, 28 tahun, ditemukan selamat meski mengalami cedera pada kaki dan tulang belakang setelah terjebak di dasar jurang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Sumatera saat truk tanpa muatan itu melintas menuju Mandailing, Natal. Longsor tiba-tiba menerjang jalan dan membuat kendaraan terguling ke jurang sedalam belasan meter. Evakuasi dilakukan bersama TNI, Polri, BPBD, Mandailing, Natal, dan warga sekitar selama lebih dari 1 jam. Korban kemudian dievakuasi dengan tandu secara hati-hati agar cedera tidak bertambah parah. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Penyabungan untuk mendapat perawatan medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan uang sitaan kasus korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ede Yusuf menilai selain dialokasikan ke LPDP, hasil sitaan tersebut juga bisa digunakan untuk sektor kesehatan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ede Yusuf menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan uang 13 triliun rupiah hasil sitaan korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dede mengatakan dana yang dialokasikan tersebut tidak hanya diberikan ke LPDP, melainkan juga menyasar ke sektor kesehatan. Menurutnya, dua bidang itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dan pembiayaan bantuan dari negara. Politikus Partai Demokrat ini menilai pembiayaan program kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan yang belum tertangani sepenuhnya. Oke, saya ingat ketika dulu di Komisi Pendidikan, anggaran untuk beasiswa mahasiswa yang namanya KIP, itu anggarannya hanya 19 triliun. Itu hanya bisa menggapai sekitar 2 juta mahasiswa. Dan masih banyak mahasiswa yang belum bisa mendapatkan. Diharapkan ada dari LPDP. Tapi ternyata LPDP itu kan adanya berada di Kementerian Keuangan. Yang mana akhirnya banyak dimanfaatkan hanya untuk ASN yang ingin meningkatkan S2 dan S3-nya. Nah, konteksnya ternyata kita nggak usah bicara S2, S3. Disebut angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia untuk bisa kuliah saja hanya 10%. Jadi hanya 10% dari jumlah usia mahasiswa yang bisa kuliah itu hanya kurang lebih 10%. Nah, kalau ini bisa kita dorong angka lama sekolah ataupun angka partisipasi kasarnya meningkat, berarti harus lebih banyak beasiswa. Lebih banyak lagi pembiayaan daripada pemerintah, dari negara kepada kampus-kampusnya. Nah, saya pikir apa yang disampaikan tadi cocok sekali itu, ya. Hasil korupsi berapa ratus triliun atau saya tidak tahu tadi yang disebutkan, itu bisa jadi biaya pendidikan semua, itu bagus. Dan kedua, kesehatan, karena banyak sekali masyarakat yang saat ini punya masalah untuk pembiayaan kesehatan. Jadi menurut saya sangat sepakat, saya setuju sekali apabila hasil uang korupsi itu jangan dibalikin lagi jadi urusan tambang, tapi pendidikan dan kesehatan itu yang paling attach dengan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meninjau Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Marga Karya Istimewa di Kerawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensas juga memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS disalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Didampingi oleh Wamensos Agus Jabo dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Puskedos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Magakarya Istimewa di Karawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensos juga memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp300.000 per bulan tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Dalam kunjungan ini, Mensos mengapresiasi kerapian data penerimaan bantuan yang sudah terintegrasi dengan sistem layanan rujukan terpadu. Mensos berharap data ini bisa divalidasi oleh BPS agar tersambung ke data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, agar penyaluran bantuan semakin akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini sudah ada perankingannya. Jadi kalau datanya Bu Indri nanti dikirim, akan diverifikasi, validasi, kemudian diukur ulang oleh BPS, maka keluarannya nanti sudah perankingan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah, disinilah nanti tentu data kita akan makin akurat karena sudah dapat data-data terbaru dari Puskesos di sini, di mana data di sini itu sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, ya, kemudian dilihat juga aset-asetnya. Bantuan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, Cila dan juga pemirsa, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pastinya juga dari Presiden Prabowo Subianto menginginkan masyarakatnya sejahtera, mendapatkan sebuah bantuan, apalagi ketika kita melihat tidak hanya terkait dengan program makan bergizi gratis, terus juga hadirnya Koperasi Desa Merah Putih untuk membuka lowongan pekerjaan yang baru seperti itu ya, tapi juga ini menghadirkan terkait dengan BLT ini agar dipergunakan secara tepat sasaran dan juga bisa dimaksimalkan seperti itu. Karena kalau kita lihat memang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf terus melakukan sebuah tinjauan, penelusuran agar nantinya ini bisa dilakukan secara transparan dan juga tidak adanya korupsi ataupun orang-orang yang nakal. Pastinya lagi dan lagi ini merupakan salah satu tindakan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dari golongan terbawahnya yang dimulai lagi dari bantuan di rumahnya. Jadi selain dari udah ada makan bergizi gratis, kemudian sekolah gratis, di sini juga ada bantuan langsung tunai sehingga nanti semoga uang yang diberikan ini bisa benar-benar memberikan dampak yang bermanfaat untuk warga-warga di kalangan bawah, mungkin di dasil-dasil yang bawah agar mereka bisa sejahtera, jadi ekonominya meningkat, sejahteraannya meningkat sehingga lebih bahagia juga dalam hidupnya. Betul, dengan adanya kesejahteraan pastinya juga menginginkan semuanya adanya kesejahteraan mulai dari desa juga seperti itu ya, karena seluruh pembangunan ini kita awali dari desa. Betul sekali, dan tentunya pemirsa di Jakarta Innovation Day 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Tentunya pemirsa, acara yang berlangsung hingga 26 Oktober ini ruang bagi anak muda kreator dan juga inovator untuk berkarya. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha resmi membuka penyelenggaraan Jakarta Innovation Day 2025 di Tamrin 9 Jakarta Pusat pada Selasa 21 Oktober 2025. Adapun kegiatan ini akan digelar hingga 26 Oktober 2025 dengan mengusung tema Explore, Connect, and Impact. Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Menekreaf Tengku mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan ruang untuk berkolaborasi, mengaktifasi, serta mendukung para pegiat ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jakarta Innovation Day 2025, dengan ini kami resmikan. Terima kasih juga atas kolaborasinya mengaktifasi dan mendukung para pegiat ekonomi kreatif di DKI. Diketahui Jakarta Innovation Day merupakan ajang tahunan yang menampilkan pameran, lokakarya, dan berbagai kegiatan kolaboratif untuk mendorong inovasi lintas sektor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting perempuan sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional. Tentunya pemirsa, Festival Perempuan Berdaya Berkarya digelar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di era digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa perempuan Indonesia menjadi motor utama dalam ekonomi digital nasional. Lebih dari separuh pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan yang kini menjadi kekuatan baru dalam ekonomi rakyat berbasis digital. Berdasarkan data OJK, 64,5% dari 65,5 juta UMKM dikelola oleh perempuan dengan sekitar 37 juta wirausaha perempuan yang berkontribusi sebesar 9,1% terhadap PDB nasional, bahkan sekitar 5% sudah menembus pasar ekspor. Meski peluang di dunia digital terbuka lebar, Mutia mengingatkan para pelaku UMKM perempuan untuk waspada terhadap ancaman di ruang maya seperti penipuan daring. Selain itu, perempuan juga beresiko terpapar konten negatif seperti pornografi dan juga judi online. Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu melindungi keluarganya di dunia cyber. Maka dari itu, pujaan sebagai perempuan digital tangguh ini menjadi apresiasi kita dan menjadi perhatian kita semua. UMKM tadi Bu Yeni sudah sampaikan, saya ulangi kembali, di Indonesia 65,5 juta dengan 64% dikelola oleh perempuan. Sementara kontribusinya kepada ekonomi nasional mencapai 62%. Jadi angka ini bukan angka yang kecil, dan dari angka ini ada cerita-cerita perjuangan. Mana tadi anak yang menangis ya? Bukan menangis, yang sedang main. Jadi salah satu contoh bahwa ibu-ibunya sambil usaha, sambil datang, tetap bawa anak, tetap mengurus anak. Dan ini yang luar biasa. Sebelum tadi anaknya masih ketawa-ketawa ya, kadang-kadang ada yang sambil kerja, anaknya nangis dan sebagainya, tapi bisa. Dan ini juga salah satu berkah dari digital.
Karena kemudian ibu-ibu nggak harus jualan, harus di warung terus karena bisa memantau juga secara online. Kembali ke awal, perempuan digital tangguh. Karena ketika berhadapan dengan digital harus tangguh, Bu. Ini dunia maya yang memang ibaratnya dunia baru, aturan juga masih terus kita perbaiki. Jadi segala macam hal ada, berbagai peluang ada, tapi kejahatan juga ada. Tapi insya Allah pemerintah juga akan bersama-sama dengan platform untuk terus mengawal bagaimana ini kita minimalisir terus sehingga angka-angka yang tadi ditunjukkan oleh Ibu Kiki bisa turun dan menjadi lebih baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian, semangat Bukalapak, kami apresiasi. Mudah-mudahan bisa terus memberikan edukasi yang baik. Acara ini menjadi wadah berbagai pengalaman dan juga praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di ranah digital. Mutia Hafir membuka acara ini bersama Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, serta dihadiri perwakilan OJK Bukalapak dan para pelaku UMKM perempuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengapresiasi dukungan Indonesia dalam perjuangan melawan apartheid. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Indonesia dalam perjuangan bangsanya melawan apartheid. Hal ini ia ungkapkan saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Ramaphosa menyebut Indonesia bukan sekadar mitra diplomatik, tetapi sahabat sejati yang menunjukkan solidaritas di masa-masa sulit. Ia juga menyoroti eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak era perjuangan kemerdekaan di Afrika. Ramaphosa mengucapkan selamat atas peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, yang menurutnya menjadi tonggak penting bagi kerjasama Selatan-Selatan dan inspirasi bagi gerakan pembebasan di Afrika. We see it as a very good indication of the importance that you ascribe to our relationship as South Africa and Indonesia. So I'd like to really thank you for the very warm welcome that you have extended to us. We congratulate you on the commemoration of the 70th anniversary of the Asian African Conference. The Bandung Conference in 1955 was a great inspiration and a source of encouragement to the leaders of our liberation struggle who were present there. For all these years, the people of South Africa found a steadfast ally in Indonesia, which consistently supported the struggle against apartheid. We will forever remain grateful for the support and the solidarity of the people of Indonesia. Lebih lanjut, Ramaphosa menegaskan bahwa dukungan Indonesia dalam perjuangan anti-apartheid merupakan bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Solidaritas tersebut menurutnya tak hanya berupa dukungan politik, tapi juga keberanian moral untuk melawan ketidakadilan global. Sebelumnya, politik apartheid merupakan kebijakan pemisahan ras di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1990-an yang menindas ras kulit hitam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Syamsuddin, menyatakan bahwa penilaian kinerja pemerintah di bidang pertahanan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Tentunya Menhan menegaskan tugasnya adalah untuk menjalankan program dan juga kebijakan nasional di bidang pertahanan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menyebutkan bahwa kinerja pemerintah di bidang pertahanan tidak dapat dinilai secara sepihak karena pengukuran keberhasilan dilihat dari dampak stabilitas dan rasa aman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Syafri juga menegaskan dirinya fokus untuk memenuhi target dan program yang telah ditugaskan sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas negara. Menurutnya, tugas Kementerian Pertahanan adalah menyusun kebijakan strategis, sementara Panglima TNI melaksanakan operasi lapangan sesuai target yang telah ditetapkan dari 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang mengukur kinerja saya itu bukan saya, ya, atasan saya atau
yang menikmati apa kontribusi dari stabilitas yang dirasakan oleh rakyat. Jadi itu silahkan kepada yang merasakan. Saya tidak bisa menilai diri saya. Ya, yang pasti saya akan memenuhi program yang ditugaskan kepada saya. Ya, sama halnya saya menentukan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas. Panglima menjalankan kebijakan operasi ini sampai target yang dipastikan dari 1 tahun ke 5 tahun. Mudah-mudahan itu bisa dicapai. Dan saya kira masyarakat yang menilai kami lah. Kami hanya bisa kerja, tapi yang menilai adalah rakyat yang menilai kami. Menhan Safri menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Namun penilaian atas hasilnya sepenuhnya ada di tangan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Laboratorium Indonesia 2045 menyoroti kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu di Jakarta Pusat. Tentunya Laboratorium 45 menilai 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dapat dilihat dari sejumlah program prioritas yang juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Dalam media briefing 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Ketua Laboratorium Lab Indonesia 2045, Jaleswari Promoda Wardani, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan saat ini perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya penilaian dalam masa 1 tahun belum dapat sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintah. Namun sejumlah program prioritas dinilai telah berjalan dengan arah yang baik. Salah satunya yaitu program makan bergizi gratis, yang dinilai sebagai inisiatif positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, Lab 45 mengingatkan agar pengelolaan dan koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga perlu ditingkatkan agar program tersebut lebih tepat sasaran. Apa kebijakan yang paling berdampak positif dari Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran? Ya, pertama kita memang ini semacam disclaimer ya bahwa evaluasi terhadap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memang tidak fair kalau misalkan 1 tahun itu kita kemudian menghakimi tentang kekurangan-kekurangan dan mengabaikan soal apresiasi. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya adalah secara prinsipil sebetulnya MBG itu adalah program yang baik. Tetapi saya rasa dari kajian-kajian kami ini mengingatkan kepada kawan-kawan di kementerian lembaga agar tata kelolanya itu diperbaiki. Evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pemerintah serta memantapkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjukkan keakraban usai pertemuan bilateral di Istana Negara Jakarta. Momen penuh semangat tercipta saat keduanya menyerukan slogan perjuangan Amandala Awetu di hadapan media. Momen hangat terjadi usai pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Saat menyampaikan pernyataan pers bersama, Prabowo dengan penuh semangat meneriakkan Amandla sampai mengepalkan tangan ke udara yang disambut tepuk tangan dan tawa hangat dari para hadirin. Ramaphosa langsung menjawab dengan lantang, Awetu, sebuah respon khas rakyat Afrika Selatan yang berarti milik kita. Seruan Amandla Awetu merupakan slogan perjuangan anti-apartheid yang populer di era Nelson Mandela, melambangkan kekuatan, kesatuan, dan semangat perlawanan terhadap penindasan. Presiden Prabowo memaknai momen itu sebagai simbol solidaritas antar negara selatan global. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mempererat hubungan dengan Afrika Selatan melalui kerjasama nyata di berbagai bidang strategis. We admire the strength, the idealism and the courage of the struggle of the South Africans fighting against injustice and apartheid. I look forward to increase these relations and
we will send. Indonesia has asked President of South Africa the possibility if we can send a technical team, technical delegation to discuss concrete programs in key areas where we can go forward. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, membahas percepatan pembangunan kewilayahan di kawasan timur Indonesia bersama Menteri Transmigrasi dan para gubernur di wilayah Papua. Tentunya pembangunan wilayah di Papua sudah menjadi fokus utama pemerintah sejak lama yang harus dijalankan oleh seluruh pihak. Bersama para gubernur wilayah Papua, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan pihaknya telah mengkoordinasikan 5 kementerian teknis untuk berperan dalam membantu percepatan pembangunan kewilayahan di regional Papua. 5 kementerian yang akan dilibatkan tersebut diantaranya yakni Kementerian ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Adapun rapat koordinasi ini dilakukan sebagai sinkronisasi awal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya dalam hal membahas 4 poin penting terkait percepatan pembangunan kewilayahan di Papua. Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada 4 hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Yang kedua, percepatan pembangunan industri. Tulang punggung konektivitas di darat. Yang ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antar wilayah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua. Jadi 4 agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam 1 kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kami masih akan memberikan informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Artileri kelompok pasukan pusat Rusia ini dilaporkan menggagalkan rotasi unit tentara Ukraina di arah Krasnoyarsk pada Selasa 21 Oktober 2025. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan operasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa sasaran lawan. Rekaman menunjukkan para prajurit menggunakan meriam tarik M46 untuk menembak sasaran di zona tempur. Dalam video terlihat pula para tentara menutupi meriam dengan ranting pohon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operator UAV menemukan beberapa musuh di sebuah pos pertahanan saat melakukan pengintaian udara. Moskow meluncurkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk atau DPR dan LPR. Rusia mengklaim Kiev gagal memberikan status khusus sesuai perjanjian Minsk 2014 dan meminta Ukraina menyatakan netral serta tidak bergabung dengan NATO. Kiev mengecam tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer secara nasional dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pelari bersama anjing mereka turut ambil bagian dalam gelaran Peloton Madrid ke-14. Acara ini berjuang untuk meningkatkan kesadaran terhadap penelantaran dan kekerasan kepada hewan.
Ratusan pelari bersama anjing mereka mengikuti gelaran Peloton Madrid ke-14 pada Minggu 19 Oktober 2025. Lomba ini digelar untuk meningkatkan kesadaran terhadap penelantaran dan kekerasan pada hewan, serta mendorong kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Rekaman memperlihatkan para peserta berlari bersama anjing mereka melintasi ibu kota Spanyol, mulai dari Plaza de Calen hingga Paseo de la Castellana. Acara ini digagas oleh aktris dan aktivis Alejandra Boto dan telah menjadi salah satu ajang terbesar bagi pecinta anjing di Eropa. Sejak pertama digelar, lebih dari 54.000 anjing dan pemiliknya telah berpartisipasi dalam lomba ini. Peloton bertujuan untuk menekankan pentingnya perawatan dan adopsi hewan peliharaan, sekaligus menggalang dana bagi program kesejahteraan hewan. 30% dari hasil pendaftaran disalurkan kepada Asosiasi Non-Profit Nasional Peloton untuk mendukung program sterilisasi dan vaksinasi di penampungan hewan berdaya rendah, serta kampanye pencegahan penyakit Leishmaniasis yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Klinik Veteriner Universitas Alfonso X El Sabio. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, asap tebal menyelimuti ibu kota India New Delhi pada Selasa 20 Oktober 2025 pagi waktu setempat setelah perayaan Diwali. Penggunaan petasan yang melampaui batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Agung membuat kualitas udara turun ke level sangat buruk. Asap abu-abu pekat menyelimuti New Delhi pada Selasa pagi 20 Oktober 2025. Warga mengeluh mata perih dan udara yang membuat sesak nafas setelah penggunaan petasan secara meluas saat perayaan Diwali melampaui batas 2 jam yang ditetapkan Mahkamah Agung. Rekaman memperlihatkan ibu kota ditutupi kabut tebal saat pengendara melintas dengan visibilitas rendah di dekat Delhi Gate. Truk anti asap terlihat menyemprotkan air di sepanjang jalan, sementara warga mengenakan masker berjalan di tengah asap tebal dan layar digital menampilkan indeks kualitas udara. Kualitas udara Delhi turun ke kategori sangat buruk dari 38 titik pemantauan. 35 diantaranya melaporkan level zona merah antara sangat buruk hingga parah. Berdasarkan data dari Badan Pengendalian Polusi Pusat, indeks kualitas udara Delhi mencapai angka 350 pada pukul 8 pagi. Beberapa daerah seperti Anand Vihar dan Wazirpur melampaui angka 400. Secara keseluruhan tingkat polusi tercatat 15 kali lipat di atas batas aman WHO. Warga melanggar aturan yang hanya membolehkan petasan ramah lingkungan pada jam 8 hingga 10 malam. Saat warga menuntut peraturan yang lebih ketat untuk mengatasi asap musim dingin yang berulang tiap tahun. Pemerintah Delhi mengumumkan rencana hujan buatan melalui teknologi penyemayan awan yang dijadwalkan dalam pekan ini untuk membantu menurunkan tingkat polusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Korea Utara melakukan uji coba misil balistik pertama dalam 5 bulan dengan meluncurkan beberapa misil jarak pendek sejauh 350 km menuju timur laut pada Rabu 22 Oktober 2025. Uji coba ini terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Asia. Militer Korea Selatan mengumumkan telah mendeteksi pelepasan beberapa misil balistik jarak pendek dari daerah di selatan Pyongyang yang terbang sejauh 350 km ke arah timur laut. Ketua Komando Staf Gabungan Korea Selatan menegaskan, misil-misil tersebut tidak jatuh di laut dan tidak menimbulkan ancaman langsung. Militer Korea Selatan menyatakan siap menghadapi setiap provokasi Pyongyang bersama aliansi militer yang kuat dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan Tokyo terus berkoordinasi dengan Washington dan Seoul, termasuk berbagi data peringatan misil secara real-time. Hingga saat ini, Pyongyang belum memberikan pernyataan resmi terkait uji coba tersebut. Presiden Donald Trump dijadwalkan memulai tur Asia pada akhir pekan ini, dimulai dari Malaysia untuk menghadiri KTT regional, dilanjutkan ke Jepang dan Korea Selatan untuk pertemuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di kota Gyeongju, meskipun ia diperkirakan tidak hadir dalam sesi utama KTT APEC. Pengamat menilai uji coba ini merupakan sinyal politik dari Pyongyang untuk menekan negara-negara barat agar mengakui status nuklirnya dan melonggarkan sanksi PBB. Uji coba ini merupakan yang pertama sejak 8 Mei saat Korea Utara melakukan simulasi serangan nuklir balasan terhadap pasukan AS dan Korea Selatan. Pada parade militer 10 Oktober lalu, Kim Jong-un memperkenalkan misil balistik antar benua baru Hwasong-20 yang diklaim sebagai senjata strategis terkuat Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, razia imigrasi di kawasan terkenal Canal Street, New York berujung ricuh pada Selasa 21 Oktober 2025. Aksi petugas federal yang memburu penjual barang palsu mendapat perlawanan dari warga dan meneriakkan yel-yel anti-ICE dan berusaha menghalangi kendaraan petugas. Insiden ini berujung pada beberapa penangkapan dan kecaman dari pegiat hak imigran.
Sekitar pukul 4 sore, puluhan agen dari Imigrasi dan Bea Cukai AS melakukan operasi di kawasan Chinatown, Manhattan, yang dikenal sebagai pusat jual beli barang tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah penjual aksesori ponsel yang diduga menjual produk palsu. Tak lama setelah penangkapan, puluhan warga langsung mengepung kendaraan petugas. Mereka meneriakan ICE keluar dari New York dan mengajak orang lain bergabung. Situasi memanas saat petugas mulai mendorong demonstran dan mengancam menggunakan semprotan merica. Ketegangan meningkat ketika semakin banyak orang berdatangan. Beberapa agen federal mundur sambil diiringi teriakan warga. Tak lama kemudian, pasukan tambahan bersenjata dan berseragam taktis datang menggunakan kendaraan militer. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyebut operasi ini bertujuan menindak penjual barang palsu. Ia mengatakan para pengunjuk rasa menjadi perusuh yang menghalangi tugas aparat dan menyerang petugas. 1 orang dilaporkan ditangkap karena diduga menyerang agen. Operasi ini berlangsung beberapa hari setelah seorang influencer konservatif mengunggah video penjual tas di jalan dan menandai akun ICE di media sosial. Wali Kota Eric Adams menegaskan pemerintah kota tidak terlibat dalam razia ini. Aktivis imigran Murad Awaude menyebut peristiwa ini sebagai sandiwara kekerasan dari pemerintahan Trump untuk menebar ketakutan di komunitas imigran. Ia menilai operasi tersebut tidak ada hubungannya dengan keamanan publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polri juga berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025 di tanah air. Adapun puluhan ribu pelaku berhasil diamankan, sementara para pengguna dari narkoba tersebut diberikan rehabilitasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran berhasil mengamankan 51.763 tersangka yang terlibat atas peredaran gelap narkotika di tanah air rentang bulan Januari hingga Oktober 2025. Para tersangka ini yakni 51.606 berstatus warga negara Indonesia, sedangkan 157 lainnya merupakan warga negara asing. Dari tersangka asal WNI, 150 orang berstatus anak-anak. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, barang bukti yang telah diamankan sebanyak 197,71 ton, seperti sabu, ganja, ekstasi kokain, heroin, hingga tembakau gorila. Secara uraian, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 1.111 kasus narkoba dengan menahan 172 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 182,34 ton narkoba. Pengungkapan kali ini dihadiri langsung oleh Puspom TNI, BNN, PPATK, Direktorat Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan POM. Diketahui sebagian dari barang bukti yang ditampilkan di konferensi pers ini telah dimusnahkan sebelumnya, di mana yang belum dimusnahkan masih dalam tahap proses penyidikan. Potensi dari luar negeri, ya ada, betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak, apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Adapun dari pengungkapan ini, 1072 program rehabilitasi dari 832 kasus terhadap para tersangka dilabeli sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Desa Ujung Timur di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini selalu kesulitan air bersih di musim kemarau dan juga menjadi permukiman rawan bencana saat musim penghujan. Sebagai bentuk kepedulian, TNI menggelar kegiatan TMMD. TNI Manunggal membangun desa dengan fokus pada normalisasi saluran air bersih dan sungai langganan banjir. Krisis ketersediaan air bersih menghantui masyarakat Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang saat musim kemarau. Sementara di musim penghujan, warga was-was karena pemukiman rawan terjadi bencana banjir bandang, dampak sungai desa meluap. Menurut Komandan Kodim Kabupaten Malang, hasil riset di lapangan, rutinitas kesulitan air bersih terjadi karena aliran air bersih belum tersambung dengan baik dari mata air di pegunungan, dari lereng Gunung Semeru ke pemukiman warga. Sementara di musim penghujan, tingginya debit aliran lahar dingin Gunung Semeru yang bertemu sungai desa membuat sejumlah dusun menjadi langganan banjir bandang. Sebagai solusi, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 126 difokuskan pada normalisasi saluran air bersih dan sungai. Dan dipilihnya Desa Lebak Harjo di Kecamatan Ampel Gading ini dengan pertimbangan yang pertama, desa ini merupakan desa yang paling ujung wilayah timur dari Kabupaten Malang
dan di sini masih rawan terjadinya bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas atau infrastruktur ke arah desa sini masih sulit untuk dicapai atau masih banyak kerusakan, sehingga desa ini menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan TMMD ke-126 di wilayah Kabupaten Malang ini. Warga mengaku senang dengan program TMMD karena tidak lagi kesulitan air bersih di sepanjang musim karena pipa sepanjang 2,5 km akan tersambung hingga ke pemukiman. Program TMMD ini sangat senang sekali. Kenapa? Kita bisa memuatkan air, kan kita butuhnya air tidak banyak kan ya. Untuk mungkin kalau di desa ya makan, minum, untuk cuci piring, cuci kan tidak banyak. Nanti kalau banyak kan kita bisa buat kolam ikan, diisi lele ya kan Pak. Nanti kebutuhan untuk ikan, kebutuhan untuk pangan bisa buat sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali. Selain normalisasi saluran air bersih dan sungai, program TNI lain yang sedang berjalan yakni bedah rumah, perbaikan saluran irigasi pertanian, pembangunan rabat beton hingga pengaspalan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Tentunya juga Cila dan juga pemirsa, kita sangat apresiasi kepada pihak TNI yang juga turut membantu untuk kesiapsiagaan bencana alam yang terjadi saat ini. Karena kan kalau kita lihat memang banjir itu masih terus melanda di beberapa kawasan. Bahkan tidak hanya mungkin ada di Jawa Timur ataupun di Jawa-Jawa manapun, tapi juga di Jakarta kita juga masih ada beberapa daerah yang mungkin tergenang oleh banjir seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat memang dari BMKG sendiri dengan kondisi cuaca kita yang tidak menentu saat ini, dari kondisi cuaca yang memang saat ini masih hujan angin kencang seperti itu, dan mudah-mudahan ke depannya ini kita cuaca bisa kembali stabil sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bisa merugikan kita semua terkait dengan bencana alam yang terjadi. Dan dengan hadirnya TMMD ini pasti juga bisa membantu kita semua agar kita bisa siap siaga terkait dengan bencana alam. Ya, lagi dan lagi ya kita lihat ya Festi dan juga pemirsa, di mana ini bukan pertama kalinya program dari TNI ini membangun desa, berarti terjun langsung kembali ke masyarakat, lagi dan lagi juga untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga salah satu bantuan secara tidak langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, namun juga dengan arahan dari beliau. Betul. Jadi nyata sekali dampaknya melalui masyarakat. Jadi sebelum kejadian, sesudah kejadian, pokoknya semua program yang dijalankan ataupun diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini tentunya kembali lagi untuk rakyat. Oke, dan pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, di mana pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat ini digerebek aparat reserse narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 6 orang tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan 40 kg bahan pencampur. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat digerebek petugas reserse narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, petugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis pil ekstasi. Ke-6 tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya home industri pil ekstasi setelah petugas Polsek Sawah Besar menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat akan mengirimkan bahan baku utama berupa MDMA kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang tengah memproduksi pil ekstasi. Ke-6 tersangka adalah PM selaku kepala produksi, TM pengendali proses, MAF sebagai mixer, MAN selaku mekanik dan pengemas, MA selaku mekanik dan pengemas, serta AA yang turut membantu proses pengemasan. Ini diungkap oleh Polsek Sawah Besar, ya. Diungkap pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pada pukul 21.00 di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, yang diawali pengungkapan tersebut dari penangkapan Saudara IS yang ditangkap di wilayah Sawah Besar, yang kemudian menyampaikan keterangan bahwa akan mengirim bahan baku utama atau MDMA pembuatan ekstasi kepada Saudara PR di daerah Pesing, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian dilakukan
observasi, ya, dilakukan penggeledahan di lokasi, dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, 1 mesin pencampur, alkohol serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku dijerat pasal 113, 114, 112, dan pasal 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa mengunjungi Museum Chong Afi di Kota Medan. Wamenpar mengapresiasi atas upaya pelestarian budaya ini sebagai bagian penting dari identitas dan daya tarik pariwisata Medan. Di jantung kota Medan, berdiri sebuah rumah bersejarah yang jadi saksi perjalanan budaya, yaitu Museum Chong Afi. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @niluhpuspa pada 23 Oktober 2025, Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa berkesempatan mengunjungi Museum Chong Afi di Kota Medan. Museum Chong Afi dulunya adalah kediaman Chong Afi, sosok dermawan dan tokoh penting Medan di awal abad ke-20. Rumah Chong Afi adalah rumah 2 lantai di Jalan Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara yang dibangun oleh Chong Afi. Wamenpar pun mengapresiasi atas upaya pelestarian warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas dan daya tarik pariwisata Medan. Setiap sudutnya menyimpan kisah tentang toleransi, kemajuan ekonomi dan harmoni budaya yang telah terjalin sejak lama di Medan. Perpaduan arsitektur Tionghoa, Melayu, dan Eropa menggambarkan betapa Medan tumbuh dari keberagaman. Bangunan ini jadi simbol harmoni, toleransi, dan semangat kemajuan yang lahir dari keberagaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi berikutnya dari ribuan santri dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional 2025. Dengan menggelar karnaval bersama Wakil Bupati Cianjur Ramzi pada Kamis 23 Oktober 2025. Ribuan santri dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional 2025 dengan menggelar karnaval bersama Wakil Bupati Cianjur resmi pada Kamis 23 Oktober 2025. Karnaval dimulai dari lapangan Prawatasari Joglo, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur yang berakhir di kawasan pendopo Pemkab Cianjur. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Cianjur dibantu TNI Polri turut mengamankan jalannya kegiatan di sepanjang ruas Jalan Pangeran Hidayatullah hingga Jalan Siliwangi Cianjur. Petugas Dishub Kabupaten Cianjur Aldi membenarkan bahwa kegiatan karnaval HSN tahun ini berlangsung sangat meriah. Berdasarkan laporan panitia, sedikitnya 31.000 santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di wilayah Cianjur turut serta dalam acara tersebut. Ia menambahkan para santri tersebut berasal dari berbagai pondok pesantren yang berkumpul di lapangan Prawatasari Joglo sebagai titik awal keberangkatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menghadiri upacara peringatan Resolusi Jihad dan Hari Santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Peringatan Resolusi Jihad ini diharapkan bukan hanya diingat sebagai Hari Santri, tetapi semangat para ulama dan pahlawan dari kaum pesantren. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @gus.irfanyusuf pada 22 Oktober 2025, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri upacara peringatan Resolusi Jihad dan Hari Santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Menteri Haji berharap momen peringatan resolusi jihad ini bukan hanya diingat sebagai Hari Santri, tetapi semangat para ulama dan pahlawan dari kaum pesantren dengan selalu mengalir ke santri-santri penerus bangsa. Menhaj pun mengungkapkan dari resolusi jihad tahun 1945 hingga kiprah santri masa kini. Dari pesantren-pesantren yang sederhana, dari pesantren-pesantren di seluruh pelosok Indonesia, lahir semangat perjuangan yang luar biasa. Santri tidak hanya mengaji, tetapi juga berjuang. Tidak hanya menjaga ilmu, tetapi juga menjaga tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Cila dan juga pemirsa, beberapa hari yang lalu kita sama-sama merayakan Hari Santri Nasional 2025. Tentu saja juga kemarin ada dari Mendak Nasaruddin Umar yang juga menyampaikan beberapa sambutan yang sangat luar biasa seperti itu ya. Apalagi dia juga tetap mengingatkan bagaimana akhlak yang harus kita bentuk dengan sangat baik. Terus juga keagamaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat memang Indonesia ini sangat kuat akan toleransi seperti itu ya. Dan memang tidak hanya dari Mendak Nasaruddin Umar saja yang juga turut merayakan Hari Peringatan Santri, tapi juga dari beberapa daerah seperti Wakil Bupati Cianjur, terus juga ada Gubernur Banten Andra Soni juga sempat melaksanakan ataupun mengikuti perayaan Hari Santri Nasional 2025 dan sempat dikatakan oleh Gubernur Banten Andra Soni yang mengatakan memang bahwa semuanya apapun saya sangat percaya dengan para kiai, tekad, semangat dan juga nasihat dari para kiai ini. Saya selalu mendapatkan nasihat dan juga masukan-masukan yang sangat luar biasa agar nantinya ketika memimpin bangsa dan juga negara dan juga daerah ini bisa dilakukan secara transparan dan juga bisa dilakukan secara baik tanpa harus keluar dari praktik-praktik politik lainnya. Memang ya, sebagai Indonesia ini yang negaranya merupakan mayoritas itu Muslim, maka sudah sepatutnya dan selayaknya juga kita merayakan Hari Santri dengan luar biasa dari berbagai daerah. Dan juga yang sebenarnya kita ketahui bersama di mana di Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menegaskan bahwa dirinya juga mengapresiasi dan juga mendorong agar banyak ada kegiatan mengenai ekonomi festival syariah dan juga kegiatan-kegiatan syariah lainnya yang menjadikan Jawa Timur bisa dijadikan sebagai pusat santri bahkan ke level global. Luar biasa sekali dan tentunya kita berlanjut ke informasi lainnya. Mengenai guna menyikapi berkas penyelidikan perkara, Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Duri, Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 18 adegan diperagakan dalam reka ulang tersebut. Bertempat di pelataran Polsek Kebonjeruk, Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan seorang pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Duri, Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekonstruksi tersebut disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang sebanyak 18 adegan ini diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang juga diperagakan pelaku, saksi serta korban yang diganti dengan peran pengganti ini dari dapat disimpulkan pelaku, Esron Hutapea, ini telah merencanakan aksi penusukan terhadap korban yang bernama Mary Sibarani. Dari reka ulang ini terlihat pelaku telah mempersiapkan pisau yang ia beli di pasar dan ia selipkan di balik bajunya. Di saat korban sedang mengemas paket, pelaku kemudian menusuk korban di bagian punggung dengan sebilah pisau. Sampai akhirnya korban terjatuh dan menidih pelaku dengan kondisi pisau masih tertancap di punggungnya. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Terus menyambungkan keterangan-keterangan dari pelaku kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk kejadian penganiayaan berat yang terjadi di Kampung JG tadi kita rekonstruksi tadi, kira-kira ada 18 adegan yang kita peragakan dalam rekonstruksi. Meski sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, namun nyawa korban tak tertolong. Sementara motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap identitas dan menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 supir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tentunya ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan.
Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyu Asin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyu Asin 3, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyu Asin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh tiga pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban. Dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah kejadian kemarin yang sempat viral menimbulkan di Jalan Jalintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan mengamankan. Untuk tersangka kita disangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada satu kendaraan Innova, kemudian satu pucuk senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik, dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat lakukan penyelidikan guna mengungkap misteri ditemukannya kerangka manusia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Kerangka utuh manusia yang ditemukan di Gang 4 Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjadi misteri. Kerangka berupa tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang tangan, dan tulang kaki itu ditemukan seorang petugas sumber daya air saat tengah melakukan penggalian proyek normalisasi saluran air. Guna mengungkap teka-teki kerangka tersebut, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dari petugas SDA dan warga sekitar telah dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan. Polisi juga telah membawa kerangka manusia itu ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi agar diketahui jenis kelamin maupun usia kerangka. Meski sejauh ini ada dugaan jika itu adalah kerangka jenazah dari kuburan Cina yang ada pada tahun 1965 silam, namun polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan asal-usul kerangka manusia tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah, karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Lalu prosesnya sejauh ini seperti apa, pemeriksaan saksi dan otopsinya apakah sudah kita lakukan pemeriksaan, interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sejauh ini jenis kelamin sudah untuk jenis kelamin dan identitas belum diketahui. Tapi mengingat itu adalah diduga makam, artinya masih ada kemungkinan penemuan kerangka lain. Mungkin saja karena sebelumnya juga seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu pernah juga ditemukan nisan batu nisan yang menandakan itu ada tulisan dari aksara Tionghoa ya. Nah, kemudian jadi itu yang menjadi dasarnya atau perkiraan dari tokoh masyarakat tersebut bahwa memang lokasi tersebut dulunya pernah ada makam dari etnis Tionghoa di sana. Meskipun sudah ada dugaan awal gitu Bang, ini tidak menutup kemungkinan adanya tetap penyelidikan dilanjutkan. Benar, tidak untuk kemungkinan sehingga
kerangka tersebut kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui, paling tidak kita mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga sebelumnya atau belum, atau tidak. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika pernah kehilangan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi internasional dari Nepal yang menggelar perayaan Kukur Tihar, sebuah festival yang didedikasikan sepenuhnya untuk menghormati anjing. Perayaan ini menjadi simbol hubungan spiritual antara manusia dan hewan sekaligus bentuk terima kasih atas kesetiaan dan juga pengabdian anjing kepada manusia. Sebagai simbol untuk menghormati ikatan antara manusia dan hewan, Nepal merayakan Festival Kukur Tihar pada Senin 20 Oktober 2025, hari yang didedikasikan sepenuhnya untuk menghormati anjing. Rekaman dari Kathmandu menunjukkan warga melakukan ritual tradisional, mengenakan tanda merah suci di dahi anjing dan mengalungkan bunga marigold sebagai simbol kemurnian dan pengabdian. Divisi Anjing Militer Nepal juga mengadakan parade untuk menghormati anjing-anjing yang bertugas. Tradisi ini juga terkait erat dengan perayaan Diwali atau Festival Cahaya. Kukur Tihar mengubah suasana masyarakat di seluruh negeri, dari jalan-jalan ramai Kathmandu hingga desa terpencil di mana setiap anjing, baik peliharaan maupun liar, diperlakukan sebagai tamu terhormat. Dalam agama Hindu, anjing dianggap sebagai utusan dewa kematian. Di Nepal, masyarakat merayakan mereka baik atas makna spiritual maupun jasa mereka dalam pelayanan untuk polisi dan negara. Di luar upacara keagamaan, anjing diberlakukan dengan jamuan makanan mewah seperti daging, telur, dan susu sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan mereka. Festival ini berasal dari mitologi Hindu, di mana anjing dipercaya sebagai utusan setia Dewa Yama, dewa kematian, penjaga gerbang kehidupan setelah mati. Melalui penghormatan ini, umat Hindu memohon berkah dan keselamatan bagi arwah yang telah meninggal. Semangat inklusivitas menjadi ciri perayaan ini, di mana anjing liar mendapat penghormatan yang sama dengan anjing peliharaan, dan berkah khusus diberikan kepada anjing polisi serta anjing militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan resmi melayani penerbangan internasional mulai Senin 20 Oktober 2025. Dengan dibukanya penerbangan internasional ini menandai babak baru konektivitas udara Kalimantan Selatan dengan negara lain. Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin mencatatkan tonggak sejarah baru dengan melayani penerbangan internasional perdana rute Banjarmasin Kuala Lumpur. Rute Banjarmasin Kuala Lumpur akan beroperasi dengan jadwal pulang pergi sebanyak 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keberangkatan perdana ini menandai babak baru bagi konektivitas udara Kalimantan Selatan yang selama ini hanya melayani penerbangan internasional untuk keberangkatan haji dan umroh. Keberhasilan operasi rute internasional reguler ini diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dengan Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali ke informasi peristiwa di mana seorang pelaku pencurian mobil Honda Brio berhasil ditangkap massa di Jalan Desa Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025 sore. Pelaku juga ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan mobil hasil curiannya tersebut. Inilah suasana saat warga menangkap seorang pria yang diduga pelaku pencurian mobil Honda Brio di Jalan Desa Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di depan PT Indo Barat Rayon. Pelaku ditangkap warga yang geram setelah mendapati pelaku mencoba mencuri satu unit mobil Honda Brio di sekitar lokasi kejadian. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya. Warga menghujani pukulan ke area wajah dan tubuh pelaku dengan tangan kosong berkali-kali. Aksi penangkapan ini menarik perhatian warga sekitar. Mereka berkerumun di jalan untuk menyaksikan penangkapan pelaku, sehingga membuat arus lalu lintas sekitar lokasi menjadi lumpuh. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wamenpora hadiri peluncuran beasiswa atlet berprestasi 2025. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Wamenpora RI Taufik Hidayat menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mewakili Menpora Erick Thohir menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan pada Rabu 22 Oktober 2025. Program beasiswa atlet berprestasi ini merupakan kolaborasi bersama Kemenpora RI dengan Kemendikbudristek, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beasiswa atlet tahun 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet agar tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kami memandang bahwa kerjasama seperti ini adalah bentuk nyata sinergi antar kementerian dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan berdaya saing global. Wamenpora dalam sambutannya mengatakan program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet. Sehingga para atlet tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Disampaikan Kemenpora terus mendorong agar kolaborasi-kolaborasi seperti ini diperluas, terutama dengan Kemendikbudristek serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kemenpora lanjut Wamenpora meyakini pembinaan atlet tidak hanya mesti di lapangan, tetapi juga harus berlanjut melalui pendidikan yang berkualitas agar para atlet memiliki bekal untuk masa depan setelah mereka menyelesaikan karir olahraga. Menurut Wamenpora Taufik, para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang sudah sewajarnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan semangat membangun SDM unggul yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, fisik, dan moral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, program revitalisasi sekolah yang juga diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto membawa dampak ganda. Selain meningkatkan fasilitas pendidikan, program ini juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Program revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak hanya berdampak positif bagi dunia pendidikan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Salah satunya dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar SDN Karangkulon 3 yang menerima dana sebesar 1,1 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah untuk membangun dan merenovasi beberapa fasilitas sekolah. Saiful Anam berusia 45 tahun, warga Poponcol Kidul, Karawang merupakan salah satu yang merasakan langsung manfaatnya. Setelah 7 bulan menganggur, ia akhirnya mendapat pekerjaan di proyek pembangunan sekolah tersebut. Ia mengaku memberanikan diri mendatangi mandor proyek untuk menanyakan peluang kerja dan bersyukur kini bisa kembali menafkahi istri dan 2 anaknya. Saya Saiful Anam, ya sebelumnya kan 7 bulan nganggur, ya kan. Terus ada proyek ini, ya alhamdulillah kalau menurut saya. Membantu ekonomi lah. Pendapatannya nanti digunakan untuk apa? Ya buat anak, buat keluarga. Mula-mula saya pergi dengan Pak Mandor. Ya kalau saya tanya dengan Pak Mandor, ada menambah orang lagi enggak? Kebetulan dia nambah. Senang Pak? Ya senang lah. Ya mudah-mudahan lah, bukan untuk Poponcol Karawang Kidul aja, semuanya lah, seluruh Indonesia. Kalau boleh untuk Bapak Presiden, maksudnya yang belum terbangun disegerakan lah. Saiful berharap program seperti ini bisa terus berlanjut dan diperluas ke daerah lain. Menurutnya, selain memperbaiki kualitas pendidikan, proyek revitalisasi sekolah juga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai pembangunan sekolah yang layak adalah kebutuhan dasar yang penting bagi masa depan anak-anak Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Afrika Selatan Yang Mulia Angie Motshekga. Keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk pertukaran personil dan pengembangan industri pertahanan antar kedua negara.
Kunjungan Menteri Pertahanan Afrika Selatan ke Kemhan RI merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam bidang pertahanan. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin. Kedua pihak membahas berbagai program kolaborasi, mulai dari people-to-people contact hingga pengembangan kerjasama industri pertahanan. Syafri menjelaskan kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan juga akan berkembang dalam bidang peacekeeping, termasuk upaya bersama untuk misi kedamaian di Gaza. Syafri menyebut Afrika Selatan merupakan negara yang maju dalam pengembangan industri pertahanan dan Indonesia akan terus menjalin kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan serta teknologi. Dengan South Africa sudah memulai hubungan sejak 2000-an ya. Terus kita 2023 kita lanjutkan lagi sampai dengan 2026. Nah, kita akan melanjutkan kerjasama ini dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari people to people contact sampai ke leadership contact yang akan kita lanjutkan. Kita akan kembangkan lagi annual security dialogue antara South Africa dengan Indonesia. Dari pertemuan ini, Kemhan RI berharap kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan dapat terus terjaga dan memberi manfaat bagi kedua negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brazil Lula da Silva sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi melalui 4 kesepakatan penting. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari lawatan Prabowo ke Brazil pada Juli lalu. Presiden Brazil Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyepakati 4 perjanjian kerjasama yang merupakan kelanjutan dari kunjungan Prabowo ke Brazil pada bulan Juli lalu. Meskipun rincian kesepakatan belum diungkap, Prabowo menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara sangat baik, terutama di sektor ekonomi. Prabowo menekankan besarnya potensi pasar gabungan kedua negara yang mencapai sekitar 500 juta jiwa, serta pentingnya penguatan kerjasama melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kedua negara sebagai anggota BRICS memiliki peluang besar untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan strategi bersama. Pertemuan yang intensif dan produktif. Kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju
suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tandatangan tadi itu. Di sisi lain, Presiden Lula berharap kunjungan ini dapat membuka peluang baru dalam kerjasama, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam teknologi kecerdasan buatan. Ia percaya investasi di AI akan meningkatkan inovasi ilmiah dan teknologi, serta mempererat kolaborasi antara universitas di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brazil Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 kesepakatan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Brazil. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang penting seperti energi, teknologi, pertanian, dan kemitraan bisnis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerjasama strategis di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Sebelumnya, kedua pemimpin menggelar pertemuan TT-ATT dan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Prabowo menyambut baik kunjungan kenegaraan Lula sebagai tindak lanjut dari lawatan balasan ke Brasilia pada Juli lalu. Ia menegaskan bahwa kunjungan timbal balik ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan persahabatan dan komitmen bersama untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis antara kedua negara. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Pangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan JNF SA Brazil. Penandatanganan kesepakatan mencakup sektor energi, pertambangan, sains dan teknologi, pertanian, statistik, serta kemitraan antar pelaku usaha dan kamar dagang. Kesepakatan ini melibatkan kementerian, lembaga dan badan usaha seperti ESDM, BRIN, BPS, PLN, Pertamina, dan Kadin Indonesia yang menegaskan komitmen memperdalam kemitraan strategis demi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, bisa kita lihat persahabatan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga presiden-presiden luar negeri lainnya ini juga sangat hubungannya erat sekali, hubungannya sangat baik. Ketika waktu itu Presiden Prabowo Subianto datang ke Brazil untuk melakukan sebuah kerjasama bilateral pastinya ya, dan juga menyimpulkan ataupun menyempilkan sesuatu terkait dengan perdamaian Gaza di sana seperti itu. Tapi juga ini ada giliran dari Presiden Lula da Silva yang juga datang ke Jakarta seperti itu untuk menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan sebuah kerjasama. Dan kerjasama memang sudah dilakukan di Brazil seperti itu, tapi ada lanjutannya. Ini sangat berkelanjutan juga, ternyata di Indonesia masih ada juga. Dan kalau kita lihat memang hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan presiden-presiden lainnya ini sangat baik sekali, hubungannya sangat erat sekali. Apalagi sisi lain dari Presiden Prabowo Subianto yang bisa membuat salah satu presiden yang dengan kalau kita lihat ya, salah satu presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan begitu keras gitu kan ya, terus juga agak sedikit keras kepala, tapi Presiden Prabowo Subianto ini bisa meluluhkan hati dari sosok Donald Trump. Betul sekali, tentunya sebagai salah satu presiden Indonesia yang bisa kita katakan mungkin paling banyak nih kunjungan kenegaraannya selama masa 1 tahun periode menjabat, itu paling banyak membuat koneksi dan juga relasi dengan presiden-presiden di negara lain. Tentunya patut kita apresiasi, pacungi jempol, dan tentunya kita lihat sekali konsistensi beliau dalam menjalin kerjasama dengan berbagai macam negara dari berbagai sektor juga, termasuk salah satunya ialah dalam bidang pengelolaan sampah atau waste management. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa tumpukan gunung sampah yang terjadi di Jakarta ataupun sekitarnya ini sudah sangat menumpuk, sehingga beliau juga menginginkan adanya percepatan untuk adanya pengelolaan sampah menjadi energi ataupun waste to energy. Betul, apalagi kalau kita lihat ya negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika tarif impor seperti itu ya, hingga akhirnya juga bisa diturunkan. Ini juga sangat luar biasa sekali ya, negosiasinya juga sangat baik, komunikasi yang dibangun juga sangat baik. Dan pastinya kita tentu tunggu bersama kira-kira apakah ada kerjasama jenis apa lagi. Betul, harus ada dong, pasti ada. Hasilnya kira-kira seperti apa nih? Pastinya kita semua masyarakat Indonesia menunggu bersama. Dan tentunya informasi selanjutnya ialah mengenai pemerintah yang menegaskan komitmennya dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia. Dan tentunya langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem transportasi nasional menuju moda yang efisien, yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railway Center pada Senin 20 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi, Gubernur Banten Andra Soni, beserta jajaran pihak terkait. Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target net zero emission 2060. Menhub berharap kerjasama PT KAI dan PT PLN dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat, sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan saya bahwa dengan kerjasama PT KAI dan PLN, bahwa kerjasama ini bisa terjalin dengan baik sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah mendukung asta-cita yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana adanya ketahanan energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menyerukan kebangkitan kaum santri untuk berjuang dengan ilmu pengetahuan disiplin dan juga keberanian menghadapi perubahan zaman. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin dalam acara Hari Santri Nasional tahun 2025 yang diperingati dengan penuh makna di titik nol Islam Nusantara Barus, Sumatera Utara. Kota Barus menjadi simbol penting dalam peringatan Hari Santri tahun 2025. Menurut Menko Muhaimin, dari kota tersebut semangat ajaran Islam yang damai menyebar ke Nusantara. Ia pun meminta semangat itu kembali dihidupkan oleh para santri agar senantiasa menjadi penjaga nilai dan penggerak perubahan. Muhaimin juga menegaskan pesantren harus menjadi wadah pembentuk karakter yang tak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi. Menurutnya, santri merupakan bagian dari gerakan besar menuju Indonesia Emas 2045 sebagai generasi yang berpikir global, berakal lokal, dan berjiwa kebangsaan. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 sebagai penghormatan kepada para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, wabil khusus umat Islam dan kaum santri,
yang berani dengan kekuatan apa adanya tanpa memiliki senjata yang memadai, bermodal iman, takwa, dan keberanian mengusir para penjajah, mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimilikinya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyambut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan simbolis, menandai 31 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober. Tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Prabowo dengan pelukan persahabatan. Suasana semakin meriah dengan iringan 120 pasukan berkuda dan sambutan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 31 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan. Jalinan persahabatan kedua bangsa telah terbangun sejak abad ke-16. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan prosesi kehormatan termasuk menyanyikan lagu kebangsaan dan tembakan meriam sebanyak 21 kali, serta peninjauan pasukan kehormatan oleh kedua pemimpin. Sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo dalam penyambutan tersebut. Setelah prosesi resmi, Prabowo dan Ramaphosa melakukan sesi foto bersama, menandatangani buku tamu, dan menggelar pertemuan bilateral. Acara diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni juga melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina macordi di habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendau pada 21 Oktober 2025. Upaya ini bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina macordi ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendau pada Selasa 21 Oktober 2025. Total ada 20 individu yang dilepaskan. Kura leher panjang Pulau Rote ini merupakan salah satu hewan endemik terlangka di dunia. Upaya ini dinilai bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, kita melakukan pelepas liaran kura-kura leher ular rote atau sering juga disebut kura-kura leher panjang. Ini unik karena lehernya itu tidak bisa masuk ke batok kura-kura, ke batoknya, tapi dia lebih melingkar ke kiri atau ke kanan untuk menyembunyikan kepalanya. Hari ini kita sudah lepas liarkan 20 individu ke Danau Ledulu ini. Nah, berharap nanti akan bertumbuh, berkembang ya dengan perbaikan ekosistem juga tentunya. Tidak ada Indonesia tanpa rote dan tidak ada rote tanpa kura-kura leher ular atau kura-kura leher panjang rote. Menhub menilai konservasi hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Golkar Sarmuji ini menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengultimatum para menterinya jangan sampai diberi peringatan hingga 3 kali jika tidak ingin di-reshuffle. Sarmuji menyebut langkah Presiden Prabowo yang akan di-reshuffle merupakan bagian dari langkah yang bijak. Presiden Prabowo Subianto mengultimatum seluruh Menteri Kabinet Merah Putih jangan sampai diberi peringatan sebanyak 3 kali jika tidak ingin di-reshuffle. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menilai bahwa Presiden Prabowo tengah menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Namun, Presiden Prabowo tetap memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan batas 3 kali teguran. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang bijak dengan mengesampingkan rasa kasihan pada menterinya. Ya, itu bagus. Pak Prabowo, Presiden Prabowo menyampaikan kalau sudah diperingatkan 3 kali nanti akan dilakukan reshuffle, itu suatu langkah bijak. Di satu sisi ada ketegasan dari Presiden, tapi di sisi yang lain memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebanyak 3 kali. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya tentu orientasi kepada rakyat harus didahulukan dibandingkan rasa kasihan kepada para menteri. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Priska Priscilla, beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.